wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurlela, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 039 Kabupaten Indrakan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Astuti. Beliau adalah wali kelas atau guru kelas 4 di UPT SDN 149 Lumbaja. Bagaimana kabar Ibu Tuti hari ini? Alhamdulillah kabarnya sangat baik, Ibu Nurlela. Sehat ya, alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa telah diberikan kepada kita, Ibu ya. Pada hari ini kita berjumpa kembali ya. Jadi Ibu, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya. Dimana sebelumnya ini atau setelahnya ini Ibu akan melakukan supervisi ya. Di mana yang mensupervisi itu adalah saya sendiri. Tujuan supervisi itu dilakukan pertama untuk mengetahui ya dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti di kelas ya. Kemudian kenapa kita lakukan pra-observasi ini? Karena dengan pra-observasi ini diharapkan bisa lebih fokus, lebih maksimal, lebih baik lagi performanya untuk bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Begitu Ibu ya? Oke Ibu, jadi sebentar ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan kepada Ibu. Tidak apa-apa Ibu ya? Iya, tidak apa. Oke Ibu, jadi di sini pertama-tama itu tentang tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan pada saat melakukan pembelajaran atau pada saat observasi itu apa kira-kira? Nah, karena bidang studinya itu yang saya akan angkat itu adalah IPAS. Nah, di mana lingkup materinya itu tentang gaya. Yang pastinya di mana peserta didik nantinya akan memahami jenis-jenis gaya, akan memahami contoh-contoh gaya otot, akan memahami besar kecilnya gaya gesek. Gitu, dan juga di sini nanti peserta didik akan lebih mengetahui contoh-contoh dari gaya otot itu apa dan juga contoh-contoh dari gaya gesek itu seperti apa. Betul sekali ya. Jadi yang saya tangkap hari ini Ibu akan mengajarkan tentang IPAS ya. Di mana di IPAS itu ada materi tentang gaya. Di dalamnya ada macam-macam gaya dan contoh-contohnya yang luar biasa Ibu ya. Kemudian kira-kira area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini apa? Kalau area pengetahuannya itu nanti peserta didik ini akan bisa menjelaskan apa sih pengertian gaya itu dan juga bisa memahami tentang jenis-jenis gaya dan juga bisa langsung memberikan contoh tentang arti gaya otot dan juga gaya gesek. Dari keterampilannya di sini nanti mereka akan mengilustrasikan yang bagaimana itu gaya otot, yang bagaimana itu gaya gesek nantinya. Jadi ada pengembangan yang Ibu akan kembangkan itu ada dua ya. Ada pengetahuan di mana murid akan diarahkan untuk bisa lebih paham konsep tentang gaya itu tadi ya. Kemudian di area keterampilan di mana si murid ini bisa lebih terampil ya tentang gaya-gaya yang akan Ibu ajarkan di rencana pembelajaran itu ya. Jenis-jenis gaya yang juga bisa langsung memberikan contoh tentang arti gaya otot dan juga gaya gesek. Dari keterampilannya di sini nanti mereka akan mengilustrasikan yang bagaimana itu gaya otot, yang bagaimana itu gaya gesek nantinya. Jadi ada pengembangan yang Ibu akan kembangkan itu ada dua ya. Ada pengetahuan di mana murid akan diarahkan untuk bisa lebih paham konsep tentang gaya itu tadi ya. Kemudian di area keterampilan di mana si murid ini bisa lebih terampil ya tentang gaya-gaya yang akan Ibu ajarkan di rencana pembelajaran itu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, setelah mengetahui ada pengembangan tentunya ada strategi dengan metode. Nah, apa strategi Ibu dan apa metodenya yang Ibu akan lakukan dalam proses pembelajaran nanti? Di sini strateginya saya lebih ke pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya memperhatikan kesiapan siswa
secara sosial emosionalnya. Dan juga nantinya pada proses itu saya akan membagi menjadi kelompok kecil dan di mana itu sudah ada sudah dikelompokkan sesuai dengan asesmen awal pembelajarannya. Jadi mereka akan saya petakan. Jadi nanti dalam kelompok-kelompok kecil itu mereka bisa bekerja sama secara heterogen ini. Jadi nanti ada yang bisa menjadi moderator, ada yang bisa menjadi notulen, ada bisa penyaji. Jadi mereka akan percaya diri melakukan itu. Dan juga di sini saya menggunakan model pembelajaran itu problem based learning, yang dimana modelnya mungkin saya gunakan itu diskusi kelompok dan tanya jawab dan juga penugasan secara individu. Jadi yang saya tangkap tadi strategi yang dilakukan dengan model itu biasa ya Ibu ya, di mana strateginya itu tentu saja strategi berdiferensiasi. Di mana diferensiasi ini kita ketahui bahwa metode atau strategi yang berpihak pada murid ya. Kemudian strategi yang lain adalah akan ada pengelompokan ya berdasarkan asesmen awal yang dilakukan Ibu ya. Ya. Kemudian modelnya tentu saja ada diskusi, ada tanya jawab, ada juga pemecahan masalah ya. Ya, nah sekarang karena Ibu sudah mengungkapkan strategi metode, nah bagaimana atau apa media kira-kira yang mendukung Ibu untuk melakukan proses? Ada pun juga LKPD-nya, LKPD secara individu dan juga LKPD secara kelompok. Dan juga yang paling menunjang itu ada persiapan LCD, bisa menyampaikan video atau materi-materi ajar yang sudah disediakan. Dan itu saya rasa sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran dan menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan. Iya, jadi itu tadi media-media yang kita akan gunakan pada saat proses observasi pembelajarannya. Ada buku elektrik, ada buku manual, ada kemudian KPD ya, karena di metodenya tadi ada pengelompokan dan ya. Kemudian ada juga tugas mandiri ya tentunya, karena di situ ada tanya jawab. Ya, setelah kita berbincang lama Ibu tentang media-media yang Ibu akan gunakan pada saat proses observasi pembelajarannya. Ada buku elektrik, ada buku manual, ada kemudian KPD ya, karena di metodenya tadi ada pengelompokan dan ya. Kemudian ada juga tugas mandiri ya tentunya, karena di situ ada tanya jawab. Ya, setelah kita berbincang lama Ibu tentang metode, tentang media, tentang strategi, Ibu akan melakukan observasinya atau pembelajaran ini. Yang akan saya lakukan ini di bulan Oktober, di hari Selasa tanggal 15. Hari Selasa tanggal 15 Oktober ya. Jadi Ibu akan melakukan observasi atau pembelajaran dengan materi IPAS tadi, di mana materinya itu ada gaya, ada macam-macam gaya, beserta contohnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Selasa itu ya. Siap. Jadi pada saat saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu, saya akan observasi Ibu, tentunya ada hal-hal yang perlu saya catat Ibu ya. Jadi saya saya analisis ya tentang proses pembelajaran itu tadi. Nah, dari awal sampai akhir ini tentunya ada yang didapatkan dari percakapan kita mulai dari awal tadi Ibu. Apa yang didapatkan oleh Ibu? Yang saya dapatkan hari ini setidaknya sudah sangat jelas dari materinya yang saya bawakan itu seperti apa, tujuannya nanti bagaimana, strategi, model, metode dan modelnya juga bagaimana. Dengan percakapan ini saya juga bisa mempersiapkan media pembelajaran dari sekarang sehingga nanti buat disertasinya. Mantap, luar biasa ya rencananya Ibu ya. Terima kasih. Saya sudah bisa melihat gambaran bahwa dari percakapan kita tadi, Ibu akan melakukan pembelajaran dengan tema IPAS, materi gaya ya. Kemudian percakapan kita tadi, di mana percakapan ini adalah percakapan observasi. Tujuannya itu tadi untuk sebagai awal ya, sebagai pemantik Ibu supaya Ibu lebih maksimal, lebih optimal untuk
bisa membelajarkan materi yang diberikan itu. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan lancar, dimudahkan, dan tentunya saya berharap di hari Selasa tanggal 15 Oktober nanti kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat dengan penuh semangat tentunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf bila sudah mengganggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semua. Bagaimana keadaan hari ini? Yakin baik? Alhamdulillah. Walaupun ada teman tak yang tidak hadir di beberapa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang ingin memimpin doa? Ayo. Oh iya, Abdal, silakan Abdal. Lambat kita tidur. Jadi ke depannya nanti cepat ke sekolah leh, karena pasti ada tugas tak membersihkan dulu sebelum masuk kelas. Oh, iya nanti. Iya, perbaiki duduk tadi hati lah. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan tanya dulu tanggal berapa sekarang? Halo. Tanggal? Bulan? Tahun? Gian, ada informasinya? Tidak ada, berarti alfa. Kalau algebra, saya dia sakit sudah hampir 1 minggu sakit algebra. Untuk Aisyah Fitri, dia sakit. Kemarin ada informasinya. Maruka Batara Duri juga sakit. Nah, saya media yang ada di depan tablet, isin, kertas, dan juga kelereng. Jadi kalian bekerja sesuai petunjuk pada lembar kerja. Oke? Jadi ibu tidak akan berkorban lagi leh. Kerja saja dulu itu. Khusus yang petunjuk ya. Belajar nih memahami petunjuk pada lembar kerja. Baca nih baik-baik, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini berjumpa kembali saya Nurlela, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 039 Kabupaten Nrekang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sudarsi SPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Terima kasih banyak Ibu. Kemudian di samping kanan saya ada rekan sejawat saya, Ibu Astuti SPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Baiklah, hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan observasi Bu ya. Salah satu tujuan diadakannya pasca observasi ini adalah kita akan menindaklanjuti atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin. Kalau tidak salah tanggal 15 ya Oktober tahun 2024 ini ya.
Baiklah Ibu, jadi mungkin pada saat pasca ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya berikan kepada Ibu. Tidak apa-apa Ibu ya. Bagaimana perasaan punya Ibu selama ini setelah melakukan observasi kemarin, proses pembelajaran saat observasi kemarin? Tentunya perasaannya seperti guru lain yang apabila kita mulai berjalan dengan sangat baik. Benar sekali Bu ya. Siapapun yang mengalami observasi, bukan cuma Ibu sendiri, bahkan saya sendiri seperti itu. Biasa terkadang walaupun kita sudah mantap rencananya, tapi terkadang aplikasinya itu karena ini kan bukan cuma anak didik kita yang latihan, tapi kita akan ditemani oleh rekan sejawat. Tentu saja ada rasa-rasa grogi Bu ya, dan itu sudah normal, maksudnya normal sih itu terjadi Bu ya. Kemudian pada saat observasi kemarin, Ibu mengajarkan tentang gaya beserta macam-macam Bu ya, di kelas 4 ya. Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat melakukan pembelajaran, pada saat observasi itu sudah berjalan baik atau sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah sudah tercapai, karena saya sebelum mengajar dan gaya otot dan mempraktikkan yang bagaimana contoh pada gaya desa. Begitu ya, jadi pada materi gaya, macam-macam gaya beserta implementasinya, Ibu sudah menyiapkan beberapa strategi, metode, bahkan Ibu tadi menyatakan bahwa ada bahan ajar ya, tentunya mendukung proses pembelajaran Ibu ya. Di mana area pengembangan yang Ibu maksudkan tadi yaitu kognitifnya atau pengetahuannya dengan keterampilannya ya. Nah, Ibu kan mengatakan area pengembangan itu ada kognitif atau pengetahuan dengan keterampilannya. Nah, apakah menurut Ibu itu sudah tercapai? Alhamdulillah saya rasa itu sudah tercapai, karena pada saat mengajar dalam kelas saya sudah relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya ingin capai. Iya, berarti menurut Ibu ada pengembangan yang Ibu ingin capai sudah dilaksanakan secara optimal ya, karena itu tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu suguhkan kepada anak didik Ibu ya, begitu. Kemudian terkait dengan metode atau strategi yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran, apakah sudah berjalan efektif atau ada kendala atau hambatan yang mungkin bernilai atau bermakna yang Ibu hadapi? Itu kemarin kan saya melakukan asosiasi yang pastinya saya juga melakukan asisten pembelajaran sesuai dengan sosial emosional. Supaya fokus pada menggunakan bahasa Indonesia yang dimana kan saya juga notabene-nya pendatang Ibu di sini, jadi masih kurang dengan menggunakan bahasa Ibu, jadi agak sulit untuk menerima instruksi atau perintah. Itu kesulitan sekali dia setiap strategi atau metode yang kita gunakan tentu saja kadang kita akan menghadapi kendala atau hambatan-hambatan, dan itu terjadi bukan cuma sama Ibu, saya juga biasa melakukan pembelajaran itu pastilah akan mendapatkan kendala atau hambatan ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi pada saat pembelajaran dengan menggunakan kompetensi sosial emosional, pasti itu dampaknya pada murid, bukan cuma pada murid tapi kita juga pasti akan dampaknya ya. Kemudian pada pembagian kelompok pastilah akan menemukan anak-anak yang mungkin ada rasa egoisnya atau rasa ingin menang sendiri, tapi padahal menurut saya ibu ya, itu sebenarnya bukan egois, tapi mereka kreatif, mereka ingin mengeluarkan ide-ide atau gagasan, mungkin saja caranya yang mungkin belum tepat gitu Ibu ya. Kemudian Ibu tadi statement bahwa itu kesalahan saya, kalau menurut saya bukan kesalahan Ibu ya, itu bukan kesalahan Ibu, hanya saja kembali lagi metode yang mungkin belum tepat yang Ibu terapkan sehingga anak-anak Ibu masih belum pas mendapatkan proses itu Ibu ya. Kemudian dari hambatan itu bagaimana cara mengatasinya Ibu ya.
solusi yang mungkin Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi hambatan-hambatan itu apa ini? Kalau masalah itu yang secara egois kepada sampai bagian kelompok itu merasa dia ketua yang bagikan tugas pada temannya, padahal temannya belum siap, itu saya lebih ke ada bimbing khusus kepada peserta didik bagaimana caranya menyadari bahwa harus juga bisa menerima kekurangannya temannya. Kalau memang temannya tidak bisa jadi moderator, mungkin bisa dicarikan solusi, atau bisa dicarikan siapa tahu bisa ada yang bisa lebih jadi moderator, begitu pun notulen, begitu pun juga penyanyi. Jadi mereka harus saling memahami begitu. Mungkin itu lebih ke saya yang harus lebih belajar lagi untuk menggunakan bahasa ibu biar mereka bisa memahami instruksi atau perintah saya dalam kelas. Betul sekali Bu ya. Saya juga sepemikiran dengan Ibu. Saya sepakat dengan tindakan Ibu, di mana kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang kita dapatkan jangan dijadikan sebagai sebab tidak berlangsungnya proses pembelajaran yang baik. Kita berusaha bagaimana caranya, karena segala sesuatu pasti ada jalan atau solusinya. Kemudian tadi Ibu menyampaikan bahwa penggunaan bahasa formal itu sebenarnya baik sekali Bu, karena terkadang kita menemui anak-anak ya atau murid yang mereka sebenarnya paham, mereka sebenarnya bisa, cuma karena pemahaman pada saat membaca berliterasinya itu kurang paham karena sudah terbiasa menggunakan bahasa ibu, sehingga mereka agak bingung ya. Namun seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu memang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa formal, ini juga bisa ya masukan kalau bisa, karena salah satu adaptasi yang baik ya di lingkungan itu kita harus bisa berbaur ya. Jadi kalau bisa kita jangan artinya kita seimbangkanlah menggunakan bahasa lokal dengan bahasa baku atau bahasa formal itu, karena yang mana sama-sama kita ketahui Ibu bahwa anak-anak itu adalah manusia yang memiliki keunikan ya, kelebihan masing-masing, tentunya memiliki juga karakteristik yang tidak sama antara murid yang satu dengan murid yang lain. Tinggal kita bagaimana cara mengembangkan si anak ini agar potensinya bisa lebih baik lagi, lebih optimal lagi Ibu ya. Luar biasa Ibu ya. Kemudian Ibu sudah menyampaikan tadi bahwa maksimal karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian metode, strategi, kemudian ada tadi juga pembelajaran dengan menggunakan kompetensi sosial emosional bisa dilakukan dan sudah tercapai semua. Nah, kedepannya itu apa rencana Ibu atau hal positif apa dulu yang Ibu dapatkan setelah melakukan pembelajaran kemarin itu? Untuk yang hal positif yang saya dapatkan, tapi kedepannya nanti ini saya akan menindaklanjuti itu. Ada beberapa strategi yang mungkin bisa saya lihat. Tentunya kan pastinya setiap kita melakukan pembelajaran pasti kita melakukan asesmen pembelajaran. Di situ nanti saya akan mereka siap mendengarkan keinginan teman-temannya, dia ini menjadi moderator, pokoknya diberikan pemahaman, terima apa adanya, apa yang diinginkan teman, tak baru kalau bisa diberikan memang teks untuk kan lebih belajar, diberikan teks untuk bisa mandiri tampil di depan. Begitu untuk tadi kendala bahasanya itu sekali-kali saya akan belajar untuk menggunakan bahasa ibu, walaupun akan salah-salah juga. Biasanya takut kita menggunakan bahasa ibu, biasa apa salah-salah juga, jadi ditertawakan sama anak-anak. Insya Allah akan beradaptasi dengan hal-hal itu. Dan untuk dan ini kan pembelajaran, kalau untuk materi mungkin gampang jika memberikan materi tuntas, tapi yang tinggal dan bermakna itu adalah pembelajaran bermakna. Apa yang Ibu paparkan tadi luar biasa ya menurut saya, karena Ibu akan mengoptimalkan ya, akan menindaklanjuti kekurangan-kekurangan yang mungkin selama ini menjadi hambatan untuk Ibu ya, terutama menggunakan bahasa Ibu. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa kadang kurang percaya diri menggunakan bahasa Ibu, atau ada rasa insecure-nya begitu. Menurut saya segala sesuatu bila kita optimis ya, tanpa mendengarkan
netizen bahasa gaulnya ya begitu, saya rasa nggak ada masalah Ibu, karena kalau kita hanya mendengarkan pemikiran orang lain kita tidak akan bisa maju Bu ya. Jadi terima kasih sudah ini mau melakukan saran yang saya sampaikan tadi. Kemudian rencana Ibu ke depannya tentu saja Ibu sampaikan tadi bahwa strategi akan lebih ditingkatkan lagi ya, terutama pada saat pembagian kelompok yang mana yang sebelum dia sesuai dengan kemampuan mereka atau minat mereka, tapi kedepannya Ibu akan mengelompokkan secara heterogen ya. Sebenarnya menurut saya pengelompokan secara heterogen itu memang memiliki banyak dampak yang baik Ibu, karena di situ mereka bisa saling menerima, saling berbagi, saling berinteraksi dengan berbagai karakter yang berbeda-beda ya. Kemudian kapan Ibu akan melakukan rencana tindak lanjut itu? Insya Allah di hari Rabu, karena di hari Rabu itu ada pembelajaran IPAS gitu. Hari Rabu ya, hari Rabu ini minggu depan ya. Iya. Ya saya berdoa mudah-mudahan pada saat proses pembelajaran Ibu dimudahkan, Ibu dilancarkan ya dengan menggunakan strategi-strategi baru, kemudian anak-anak mudah menimbang, mudah mendapatkan apa yang Ibu berikan kepada mereka. Tentu saja harapan kita bersama adalah mudah-mudahan anak kita bisa menjadi generasi yang gemilang, generasi yang bisa membawa nama baik pendidikan kita khususnya di daerah Kecamatan Baru ini ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ini Bu, terlalu banyak pertanyaan ya, atau mungkin ada kata-kata atau tulisan yang mungkin tidak berkenan di hati Ibu tadi atau semacam tindakan. Mohon maaf Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan ya. Kemudian kepada Ibu tadi sudah menyaksikan proses pasca observasi yang saya lakukan ya bersama rekan sejawat saya. Mungkin bisa Ibu memberikan penguatan atau umpan balik terkait dengan wawancara kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu ya sudah melakukan pasca observasi, dan saya sangat bangga sebenarnya bisa menyaksikan di mana Ibu sebagai coach dan Ibu Astuti sebagai coach yang saya amati bahwa proses coaching yang dilaksanakan pada kegiatan pasca observasi pembelajaran ini sudah sesuai dengan alur yang ada, yaitu yang kita ketahui menggunakan alur jadi saya sudah bisa pastikan bahwa apa yang kita harapkan dari proses observasi ini mulai dari pra, pelaksanaan dan pasca ini sudah merupakan satu kesatuan yang komplit, dan alhamdulillah saya sudah dapatkan semua Ibu apa yang saya mau lihat dari Ibu, dan alhamdulillah saya sangat bangga untuk itu. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Ya demikianlah umpan balik atau tanggapan dari Ibu sebagai pengajar praktik pada kegiatan wawancara pasca observasi yang saya lakukan di Sekolah SDN atau PT SD Negeri 149 Lumajang. Dengan ini kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.